Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke tema 5 tentang ekosistem. Dan di subtema 1 tentang komponen ekosistem. Dan kita akan menggabungkan dua pembelajaran, yaitu pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Kompetensi dasar yang akan kita dalami pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di 3.7, yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Pada muatan pelajaran IPS di 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Dan pada muatan pelajaran PPKN di 3.4, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Fokus pembelajaran kita yang menjadi bagian dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian dapat menyebutkan pokok pikiran dan informasi penting dari teks letak geografis Indonesia, mengidentifikasi pulau-pulau, perairan, dan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, serta menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dari peristiwa Sumpah Pemuda dengan benar. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Indah sekali bukan? Ini adalah salah satu wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, indah sekali bukan? Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Mari membaca dengan seksama bacaan berikut ini. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekira 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Seberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Perhatikan peta Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi ini. Wilayah negara Indonesia
membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Wah, cukup luas ya. Berdasarkan bacaan tersebut, lakukanlah kegiatan berikut. Tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Tuliskan hasilmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Ingatkah kamu, peta memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, ada judul peta. Biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Kemudian ada skala peta, merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Lalu ada simbol, merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Kemudian ada garis astronomis, merupakan garis hayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang, dan garis tegak disebut garis bujur. Kemudian ada legenda, merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Lalu ada mata angin, merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Nah, sekarang perhatikan kembali peta Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi ini. Kali ini kamu akan mencoba untuk menggambar sebuah peta geografis Indonesia secara sederhana. Kamu akan menggambar peta yang memiliki skala yang sama dengan peta aslinya. Untuk itu, kamu memerlukan beberapa alat dan bahan seperti buku atlas, kertas gambar ukuran A4, penggaris, pensil, dan pensil warna. Lalu ikutilah tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, cara menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta asli. Pada peta asli, dibuat garis-garis bantu tegak dan mendatar berjajar. Jarak antar garis adalah 2 cm. Sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 dikali 2 cm. Berilah kode angka pada garis-garis tadi, mulai dari sudut kiri atas ke arah kanan dan ke arah bawah. Perhatikan contohnya seperti ini ya. Kemudian, siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis bantu tegak dan mendatar berjajar menggunakan pensil dan penggaris. Ukuran garis tegak dan mendatar sama dengan ukuran garis tegak dan mendatar pada peta asli sebelumnya. Beri kode angka pada garis-garis tadi dengan cara yang sama pada peta asli. Mulailah menggambar peta di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Amati gambar pada peta asli dan letaknya sesuai kode yang telah dibuat. Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Setelah kalian selesai menggambar,
Hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang mari kita bersama-sama membaca teks berikut ini tentang peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh W. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian adalah jawablah pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah.